dan tetap kita jaga sampai ajal menjemput kita atau sampai kita berpisah dari kehidupan dunia ini, berikut anak cucu kita, keluarga kita, sehingga mudah-mudahan dengan ketakwaan itu Allah bentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita. Apakah sementara ini kita di dunia, kita nikmati dulu kehidupan di dunia, urusan perkara yang sesuai dengan ridha Allah atau tidak, itu adalah belakang. Itu adalah sebuah tipu rayu setan. Karena apa? Setan itu akan menginginkan manusia ini sebanyak-banyaknya untuk masuk neraka. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, sebagaimana yang selalu disampaikan oleh setiap khatib yang naik ke mimbar, selalu menyampaikan tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka dengan ketakwaan ini mudah-mudahan tetap kita jaga sampai ajal menjemput kita atau sampai kita berpisah dari kehidupan dunia ini, berikut anak cucu kita, keluarga kita, sehingga mudah-mudahan dengan ketakwaan itu Allah bentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, istri kita dan anak turun kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Al-Ghazali mengiktibarkan bahwa hidup di dunia ini seperti singgah di pulau kecil oleh seorang pelancong dalam perjalanan yang panjang. Kalau dunia ini adalah ibarat pulau yang sangat kecil ini dari seluruh permukaan bumi, maka betapa singkatnya kehidupan kita di dunia ini. Dan Rasulullah sendiri menegaskan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ad-dunya khalwatun khadirah. Ad-dunya adalah dunia ini adalah khalwatun, kenikmatan hadirah yang sangat subur, sangat hijau. Hadirah itu adalah sangat menghijau. Khalwatun hadirah adalah kenikmatan-kenikmatan yang betul-betul mampu menipu setiap orang yang ada di dunia ini. Dan
Kalau dunia itu adalah bentuk tasnya dari kata adna. Sementara adna itu artinya lebih dekat, lebih rendah. Kalau kemudian diartikan kalau ad-dunya adalah bentuk tasnya dari kata adna, lebih rendah, lebih dekat, berarti kehidupan di dunia ini bisa semakin mendekatkan diri kita ke atas, berarti kepada Allah, yang artinya bisa membawa keselamatan buat hidup dan kehidupan kita. Bisa mendekatkan diri ke paling yang bawah, yaitu mengikuti khutuwati syaitan, jejak-jejak setan, langkah setan. Kalau mengikuti khutuwati syaitan, jejak langkah setan, berarti manusia ini bisa terjerembab dalam kehinaan, dalam celaka yang sangat nyata, dalam kehidupan akhirat yang sungguh buram dan kelam. Dan ketika sudah terjerembab ke lembah yang paling bawah, maka ini adalah naudzubillah. Kita tidak akan berdoa untuk itu semua, karena berbicara tentang neraka tidak ada namanya main-main. Karena sebentar-sebentarnya masuk neraka itu adalah ketersiksaan yang luar biasa. Karena apa? Panjangnya waktu di dunia dengan panjangnya waktu di akhirat itu sangat berlipat-lipat. 1 jam akhirat itu adalah 1000 bulan dengan perhitungan yang ada di dunia ini. Artinya apa? Sejenak aja di dalam neraka itu adalah sudah berjuta-juta tahun, sehingga tidak ada namanya main-main. Untuk bermain-main dengan apakah sementara ini kita di dunia, kita nikmati dulu kehidupan di dunia, urusan perkara yang sesuai dengan ridha Allah atau tidak, itu adalah belakang. Itu adalah sebuah tipu rayu setan. Karena apa? Setan itu akan menginginkan manusia ini sebanyak-banyaknya untuk masuk neraka. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, dan bahan bakar neraka itu adalah manusia-manusia yang mengikuti langkah-langkah setan dan batu-batu yang disembah oleh manusia. Batu-batu yang dipertuhankan oleh manusia, yang menjadikan manusia itu lengah, manusia itu mengabaikan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan kita diingatkan oleh Allah, alaiha malaikatun ghiladun syidatul la ya'sunallah. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang sangat bengis lagi kejam, la ya'sunallah, yang tidak pernah maksiat dari Allah. Terhadap apa? Ma amarahum, terhadap apa yang diperintahkan kepada malaikat, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat itu selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada malaikat. Maka inilah yang kemudian adalah bagaimana pilihan hidup ini adalah pilihan. Memilih menjadi orang yang selamat atau memilih menjadi orang yang celaka, itu adalah pilihan. Maka pilihan demi pilihan inilah mudah-mudahan kita dipilihkan oleh Allah. Jiwa kita ini memilih jalan yang terbaik, nurani kita memilih jalan yang terbaik, memilih jalan yang Allah ridhai. Dan ternyata munasabatul ayat, hubungan ayat surah At-Tahrim ayat 6 ini adalah Al-Quran surah Toha ayat 132, di mana Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Di dalam rangka menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka, ternyata kata kuncinya adalah wa'mur ahlaka bis-sholat. Perintahkanlah keluargamu bis-sholat, dengan menegakkan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabar ketika mendisiplinkan sholat pada keluarga. Kenapa? Satu keluarga dengan berbagai wujud yang bermacam-macam,
maka tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk apa? Untuk menegakkan sholat itu pada keluarga. Karena bagaimanapun juga keluarga kita ini tidak senantiasa bersama dengan kita. Bisa bersama dengan teman-temannya, dan kadang-kadang ketika kita tidak selektif memilihkan teman buat anak-anak kita, maka pendidikan di dalam rumah itu sudah baik. Tapi karena terpengaruh oleh temannya, maka bisa juga teman kita itu bisa tergelincir oleh bujuk rayu pengaruh teman. Karena itulah Rasulullah menggambarkan teman itu ada dua, seperti kahamilul mis, seperti pembawa parfum. Yang kedua adalah kahamilul kir, seperti membawa kayu bakar. Membawa parfum, teman-teman anak kita, teman-teman keluarga kita, atau teman kita yang seperti pembawa parfum, maka akan memberikan dorongan, motivasi, dorongan contoh untuk berbuat baik. Tapi naudzubillah, mudah-mudahan anak kita, keluarga kita, keturunan kita tidak mendapatkan teman seperti pembawa kayu bakar. Karena teman yang seperti pembawa kayu bakar, kalau tidak terbakar dengan api yang dibawa, minimal kena asap sehingga baunya ikut sangit. Artinya, walaupun anak kita tidak ikut maksiat, walaupun anak kita tidak ikut berbuat dosa, tapi kemana-mana bersama mereka yang pendosa itu, maka secara langsung maupun tidak langsung akan terpengaruh dengan perbuatan itu. Maka inilah yang kemudian memasukkan di dalam barisan-barisan yang baik, kelompok-kelompok yang baik, maka inilah yang akan membawa keselamatan. Dan keselamatan yang paling nyata itu ternyata menjaga sholat. Saking pentingnya Rasulullah SAW menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah, pertama kali yang akan Allah perhitungkan pada hari kiamat as-sholah, adalah sholat. Idza saluhat, jika sholatnya baik, saluha sairu amali, maka akan baik amal yang lain. Wa in fasadat, jika sholatnya rusak, fasada sairu amali, maka akan rusaklah amal yang lain. Maka berkaitan dengan itulah yang kemudian sholat yang bagaimana yang bisa kita tegakkan. Paling tidak sahabat Abdullah bertanya kepada Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari hadis nomor 5513, kemudian diulang di hadis 496, juga sama redaksinya di Sahih Muslim hadis 122. Sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah itu bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha. Kemudian di dalam Sahih Bukhari hadis nomor 2574, di Sahih Muslim 120, Abdullah bertanya dalam redaksi yang lain, ayyul amali afdalu, amal apa yang paling utama? Kemudian di dalam riwayat Muslim hadis nomor 121, Abdullah bertanya, ayyul amali aqrabu ilal jannah, amal apa yang lebih mendekatkan ke surga? Maka ternyata dari tiga pertanyaan itu adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat yang dikerjakan atas waktunya. Di dalam riwayat yang lain adalah ala mawaqitiha, atas waktu-waktunya. Di dalam riwayat yang lain fi awwali waqtiha, di awal waktu. Artinya apa? Ini adalah salah satu kata kunci di dalam rangka menyelamatkan diri kita, keluarga kita dari api neraka, adalah tetap menjaga sholat. Menjaga sholat yang bagaimana? Sholat yang kita jaga ketika sang muadzin mengumandangkan azan. Memang adalah muadzin yang memanggil, tapi itu adalah panggilan Allah. Panggilan Allah inilah kemudian dilaksanakan. Inilah yang kemudian akan menjadi jaminan Allah akan mendekatkan ke surga. Allah akan memberikan amal yang paling utama. Allah akan memberikan amal yang paling Allah cintai. Dan inilah yang kemudian mungkin menjadi salah satu ikhtiar untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Dan mudah-mudahan kita semua seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan doa Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menegakkan sholat dan anak turun kami. Artinya apa? Sholat ini akan menjadi kata kunci. Apalagi kalau kemudian selalu menjaga wudhu, maka inilah yang kemudian
bisa terselamatkan dari bujuk rayu setan. Dan mudah-mudahan dengan khutbah ini Allah membimbing kita di semua jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai, hingga lahir batin Allah berkenan menyelamatkan hidup dan kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.